Untuk kita semua, perkenalkan, nama saya Rahel Tanesip, NIM 1803030173, kelas reguler pagi D, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video kali ini saya akan menjelaskan dasar filosofis metode kualitatif, ciri utama metode kualitatif, dan perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, dasar filosofis metode kualitatif. Penelitian adalah proses yang dilakukan secara sistematis yang ditandai oleh dua proses. Proses pertama adalah pencarian yang tidak pernah berhenti, sedangkan proses kedua bersifat subjektif karena topik penelitian, model penelitian, objek penelitian, dan alat analisnya sangat tergantung pada faktor subjektivitas si peneliti. Penelitian tidak hanya terfokus pada alat yang digunakan dalam penelitian, tetapi tergantung pada filsafat yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan, yaitu koherasi antara ontologi, epistemologi, dan metodologi yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, ontologi. Asumsi dasar ontologi adalah inti dari fenomena atau peristiwa yang diselidiki dalam penelitian. Peneliti dihadapkan pada pertanyaan, apakah realita yang diteliti objektif atau realita adalah produk kognitif individu. Debat tentang ontologi dibedakan antara realisme yang menganggap bahwa dunia sosial ada secara independen dari apresiasi individu, dan nominalisme yang menganggap bahwa dunia sosial berada di luar kognitif individu, berasal dari sekedar nama, konsep, dan label yang digunakan untuk menyusun realita. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan asumsi tentang dasar dari ilmu pengetahuan, yaitu mengenai bagaimana seseorang mulai memahami dunia dan menyampaikannya secara pengetahuan. Debat tentang epistemologi dibedakan antara positivisme yang menggambarkan epistemologi untuk menjelaskan dan memprediksi apa yang akan terjadi pada dunia sosial dengan mencari persamaan dan hubungan sebab akibat antara elemennya, dan antipositivisme yang memandang dunia sosial hanya bisa dimengerti oleh individu yang terlibat langsung pada aktivitas yang dipelajari dan menolak pencarian hukum atau kebiasaan pokok dalam dunia sosial. Yang ketiga, metodologi. Metodologi adalah asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Debat tentang metodologi dibagi menjadi dua, yaitu nomometik yang menekankan pada pentingnya teknik dan prosedur yang sistematis, dan pendekatan ini menggunakan pendekatan yang terdapat pada ilmu dan berfokus pada pengujian hipotesis yang sesuai dengan kelakuan ilmiah. Dan prinsip yang kedua, prinsip ideografis yang berpandangan bahwa seseorang hanya dapat memahami dunia sosial dengan mendapatkan pengetahuan secara langsung dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan real atau alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena, apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan jika memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru. Yang kedua,
Karakteristik atau ciri-ciri penelitian kualitatif. Karakteristik atau ciri-ciri penelitian kualitatif yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Yang keempat, bersifat induktif. Dan yang kelima, mengutamakan makna. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perbandingan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Perbandingan yang pertama tentang desain penelitian. Penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Penelitian kuantitatif bersifat khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang kedua, perbandingan dari analisis data. Penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Penelitian kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Perbandingan yang ketiga dari istilah subjek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Penelitian kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Yang keempat, perbandingan yang keempat yaitu cara memandang fakta. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Yang kelima, pengumpulan data. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Penelitian kuantitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Yang keenam, representasi data. Penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh
validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Yang ketujuh, implikasi hasil riset. Penelitian kualitatif. Hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasikan dalam setting yang berbeda. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Yang kedelapan, macam metode. Penelitian kualitatif, macam-macam metodenya. Yang pertama, fenomenologi. Yang kedua, etnografi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, historis. Dan yang kelima, grounded teori. Penelitian kuantitatif, macam-macam metodenya. Yang pertama, eksperimen. Yang kedua, survei. Yang ketiga, korelasi. Yang keempat, regresi. Yang kelima, analisis jalur. Dan yang keenam, ex post facto. 9. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang ke-10, jenis data. Jenis data kualitatif adalah deskriptif dan eksploratif, sedangkan data kuantitatif adalah numerik dan statistik. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat siang.